Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan membawakan podcast buat teman-teman nih. Jadi di sini kita akan membahas mengenai deepfake, resiko dan etika di era dunia AI. Jadi di sini aku nggak sendirian. Aku bersama dua teman saya yang bernama Gilang dan Gabriel. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, saya di sini Gilang Pramatara Wijaya dan saya adalah seorang pengembang AI yang profesional dan lulusan dari Universitas Harvard ya. Terima kasih. Nama saya Gabriel Gavadiana. Di sini saya juga sudah lulus ya dari dunia perkuliahan dan sekarang sibuk mengurus big data di satu perusahaan. Lulusan mana mas? Oh lulusan, saya kan lulusan S1 Informatika ITB. Wah, ITB pasti. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan untuk buat Mas Gilang. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa sih deepfake? Untuk mungkin penjelasannya bisa dipermudah untuk orang awam. Oh, orang awam. Iya. Oh iya, simpel. Jadi simpelnya deepfake itu ya. Ya kalau kalian tahu deep itu ada deep learning. Kalau kalian mungkin belajar AI berawal ada lapisan-lapisannya. Nah, deepfake itu adalah salah satu lapisan dari AI. Nah, deep learning, maksudnya deepfake itu adalah penerapan deep learning yang disalahgunakan. Jadi kalau kalian tahu AI kan bisa membuat foto, kan bisa membuat video dan segala macam, dan banyak yang menyalahgunakan itu tuh mereka tuh membuat video itu yang sangat-sangat real gitu. Contohnya kalau kalian tahu ada kucing ngomong di malam hari pakai kamera CCTV itu yang gitu. Itu sebenarnya AI, tapi terlihat sangat real, makanya banyak orang tuh yang percaya. Nah, kalau hal ini tuh salah gunakan lebih lanjut itu kan bisa jadi malah misinformasi kan. Jadi ya bisa dibilang menggunakan AI untuk apa itu memalsukan lah, atau menipu lah bisa dibilang kan. Nah, itu sih kira-kira buat orang awam ya. Oke, dari pengalaman Mas Gilang, penggunaan deepfake itu gimana sih? Kekagumannya, terus ketakutan dalam deepfake itu gimana? Kekaguman ya. Ya. Kalau kagum sih nggak sama deepfake-nya ya, tapi sama deep learning-nya. Nah, kan pertama kali ngelihat, wah gila, real banget gitu kan, image sama video yang dihasilkan itu sangat-sangat real gitu. Sama deep learning, sama AI ya lebih tepatnya ya. Jadi kagumnya di situ. Nah, tapi kalau deepfake, ya takut banget sih. Soalnya sebenarnya ada pola-pola mengenalinya, cuma nanti mungkin bakal dibahas lagi ya. Ini kan untuk orang awam. Jadi sebenarnya ada cara mengenalinya, tapi untuk orang yang belum terlalu tahu ya kan, apalagi yang kurang bermain dengan AI atau kurang mempelajari hal-hal tersebut, itu bisa menjadi sangat nyata dan mereka tuh jadi tertipu gitu. Jadi mungkin bisa untuk kriminalitas atau bagaimana, atau lebih ke misinformasi sebenarnya, walaupun sebenarnya kurang tahu dampak realnya itu seperti apa, saya kurang tahu ya, belum menindaklanjuti lebih lanjut gitu. Ya itu sih kira-kira. Oke, sekarang ke Mas Gabriel. Oke. Mengenai etika sendiri, gimana sih menurut Mas Gabriel bahayanya etika di deepfake ini? Oke, kalau kita lihat dari sisi etika dalam sisi digital ini mengenai deepfake, ini memiliki dampak yang cukup serius ya, karena deepfake ini selain tadi merupakan bisa dalam bentuk gambar atau video yang dimanipulasi oleh AI, itu bisa bikin kita menjatuhkan orang ataupun juga bikin berita-berita hoax entah dalam konteks politik atau lainnya, juga sampai juga bisa dapat merusak reputasi suatu individu karena tadi video mungkin foto orang atau video orang yang tadi sebenarnya gitu tapi dimanipulatif dengan deepfake, jadi dalam konteks lainnya yang negatif. Jadi itu di sini tuh bisa banyak korban yang terdampak, yang bisa bikin jadi stres karena konten yang ada itu yang disebarkan deepfake tadi itu padahal itu bukan perbuatannya, tapi seakan-akan dia gitu. Jadi itu sangat berdampak juga. Nah, masalahnya warga atau orang Indonesia ini gampang percaya ketika ada video viral yang diterima begitu saja tanpa ada konfirmasi lebih lanjut. Nah, menurut Mas Gabriel, gimana mengenai problem tersebut? Ya itu merupakan problem yang benar-benar krusial banget ya, karena kita tahu ini netizen gitu
sangat mudah mengonsumsi informasi itu secara instan gitu, tanpa harus disaring dulu. Jadi itu benar termasuk apa ya, dampaknya banget serius, karena kita itu sebagai masyarakat atau pengguna media sosial sudah sebaiknya kita itu nggak langsung yang percaya informasi gitu. Kita itu harus lebih perhatian lagi dengan suatu informasi kita dapat, apakah ini sesuai fakta atau enggak. Jadi biar kita tuh nggak yang langsung full percaya dengan suatu informasi, agar kita juga tidak tertipu atau salah dari informasi tersebut. Nah, menurut Mas Gabriel nih, gimana pendapatnya mengenai kasus deepfake yang mungkin pernah ditemui oleh Mas Gabriel? Oke, kasus deepfake yang pernah ketemuin di media sosial. Oh ada ini benar-benar absurd banget sih. Dan lebih mungkin agak sensitif ya, karena menyangkut salah satu mantan presiden kita itu di Indonesia. Tahu siapa? Siapa dulu? Joko Widodo. Waduh. Dan juga ini juga menyangkut dengan satu menteri ya, yang sekarang sebagai menteri SDM. Ya itu. Oke. Jadi ini konteksnya itu ada video dari kita mengambil dari suatu film. Jadi film ini ada karakter namanya Genji. Genji itu kisah tokoh utamanya ya. Cross Hero ya. Dari film Cross Hero ya. Itu kayak gangster gitu. Jadi Genji ini tuh digambarkan jadi mukanya Jokowi. Jokowi ini, jadi Genji ini lagi jalan menghadapi geng yang ramai, dia sendirian nih. Nah, geng ramai ini tuh dipimpin oleh Bahlil ini. Bahlil. Iya, itu konteksnya tuh dari film itu, dimana mukanya Pak Jokowi dan Pak Bahlil ini diinterpretasikan sebagai tokoh utama di film itu. Jadi itu mereka yang pengen berantem gitu. Jadi itu benar absurd banget karena dan juga agak sensitif ya. Kedepan tambah baik sih. Ya. Nah, menurut Mas Gabriel dari video seperti itu, gimana komentar atau pendapat netizen itu? Apakah negatif ataukah positif gitu? Untuk selihat aku ya, kalau komentar itu ya lebih banyak yang positif ya, dan juga mungkin konteksnya lucu-lucuan gitu, baik yang beberapa bercanda gurau kayak oh sampai gini-gini, juga banyak yang mengaitkan dengan apa konteks-konteks pekerjaan mereka di kehidupan nyata, atau dalam jahat atau baik. Ya, baik. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih kepada Mas Gilang. Kan tadi udah dijelasin mengenai deepfake itu bahayanya apa, resikonya apa. Nah, cara mendeteksi deepfake itu gimana sih? Oke, ini tadi sempat aku singgung ya. Jadi ada pola-pola yang dimana itu video itu kelihatan keren banget. Jadi yang pertama itu jelas proporsi. Dari proporsi yang muka, mata dan segala macam itu kadang ada yang agak tidak imbang. Jadi mungkin biasanya lebih ke tangannya sih, tangannya gerakannya nggak sinkron terus agak ngeblur gitu ya kan, itu bisa. Habis itu bibirnya apa ya, kaku. Jadi kalau kamu lihat video di deepfake itu ya, jadi dia tuh ngomongnya tuh kayak gitu doang tuh. Nah, gitu doang. Jadi kayak nggak ada ekspresinya. Terus yang ketiga itu noise-nya, atau bisa dibilang itu suara dia ngomong itu datar banget kayak suara Google, nah bisa dibilang kan. Nah, jadi kayak suara Google. Habis itu yang terakhir tuh ada ini backgroundnya yang blur, karena AI juga masih punya batasan kan sekarang kan. Jadi kalau buat video seperti itu otomatis biasanya backgroundnya itu kayak kurang difokuskan, itu lebih fokus ke orangnya. Jadi ya mereka terlalu berat kalau mau nge-render bagian backgroundnya juga. Ini terlalu advance ya. Ya pokoknya gitulah. Jadi ya nah, kalian lihat mata mukanya, terus bibir gerakannya, suara dia ngomong sama backgroundnya yang kadang tuh kayak gak seimbang lah, bisa dibilang agak aneh bisa dibilang. Visualnya juga ada yang berubah. Ya tuh. Aku pernah waktu itu nyoba bikin video AI ya. Itu tentang natur gitu buat web. Nah itu awalnya tuh lebah, dia kan lebah hinggap di bunga, tiba-tiba jadi kupu-kupu gitu. Nah itu gak jelas banget itu biasanya gitu tuh. Nah, seperti yang kita tahu, teknologi ini kan sudah satu langkah di depan kita nih. Gimana caranya kalau kita tuh setidaknya mengimbangi atau satu langkah di depan teknologi untuk mengatasi gimana ya? Dia dibilang kita tuh bisa jauh dan menyadarkan seseorang itu bahwa kita itu lebih di depan daripada teknologi. Ini cukup sulit karena
emang dari riset mana-mana pun faktanya teknologi itu sangat-sangat overpower. Apalagi dengan teknologi yang AI ini sangat-sangat pesat perkembangannya gitu. Jadi untuk penanganan ya, biar tidak ada seperti ini tuh tetap kembali lagi pada etika orangnya sih. Kan mungkin di Indonesia banyak yang kayak pakai AI itu penyalahgunaan seperti yang Takia Genji tadi. Nah tapi kalau kita lihat sebenarnya penggunaan AI mungkin di luar negeri itu kan jarang ada yang seperti itu. Yes. Mereka mostly digunakan itu untuk hal-hal yang lebih baik gitu. Nah untuk pekerjaan mereka untuk dikembangkan lagi, pengembangan dan industrian mereka. Nah mungkin Indonesia harus entah bagaimana caranya, entah itu menyadarkan lewat komunikasi secara langsung atau ya sosialisasi atau ya harus disadarkan lah, pokoknya tuh mereka tuh mindsetnya harus diubah bahwa teknologi itu nggak cuma buat meme ya, bisa untuk jadi bisa untuk industrial dan segala macam itu bisa digunakan seperti itu. Dan mungkin ya untuk harus ada yang nanggulangi juga sih, mungkin kayak polisi yang di cyber seperti ini kan menanggulangi video seperti itu bisa di take down atau segala macam. Kak, selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Nah, oke, sekarang mau tanya ke Mas Gabriel nih. Ya. Kira-kira dari deepfake ini siapa sih yang harus bertanggung jawab mengenai hal ini? Ya, siapa yang bertanggung jawab ya mengenai defect ini? Menurut saya ini ada tiga pilar utama ya. Yang pertama itu ada dari platform sendiri atau pihak aplikator, di mana mereka ini harus namanya itu kan mereka ini sendiri yang punya teknologi dan aksesnya ya. Jadi itu mereka wajib namanya itu menyediakan memiliki sistem deteksi tadi si konten defect, lalu nanti akan memverifikasinya juga, lalu memberikan sanksi atau mungkin men-tag video tersebut. Terus juga membuat suatu aturan-aturan lebih lanjut mengenai defect atau konten. Nah yang kedua yang harus tanggung jawab itu pemerintah. Nama pemerintah karena pemerintah ini sangat berperan penting dalam masyarakat khususnya netizen ini membuat aturan atau regulasi yang jelas mengenai standar keamanan atau sanksi-sanksi terjadi suatu kasus defect ini, agar nanti itu teknologi kedepannya tidak disalahgunakan. Dan yang terakhir itu yang paling penting ya, yaitu masyarakat sendiri atau kita sebagai pengguna media sosial, di mana kita itu nggak boleh banget namanya telan video mentah-mentah gitu yang ada di media sosial. Jadi itu kita harus membiasakan untuk cek sumbernya terlebih dahulu atau cek fakta kebenaran apakah video ini beneran atau enggak, atau AI atau defect sebagainya. Lalu juga kita harus meningkatkan literasi digital kita itu sangat penting karena kita itu biar nggak makan suatu manipulasi atau konten-konten defect lainnya. Nah, mungkin aku nge-mention yang poin pertama tadi ya mengenai platform yang harus mempunyai kayak ada lisensi di videonya. Mungkin contohnya seperti Sora AI seperti itu ya. Oh iya benar, itu benar-benar membantu banget buat sortir konten yang tergenerate AI atau enggak, dan itu ya kita tahu nih sebenarnya benar apa enggak. Itu bantu banget. Lalu untuk poin yang kedua mengenai pemerintah, kita tahu sendirilah itu tugas pemerintah, mungkin bisa disadari gimana tugasnya sebagai pemerintah mengenai deepfake ini. Lalu buat poin yang ketiga mengenai masyarakat sendiri, gimana cara masyarakat ini bisa mendapatkan fasilitas dari yang lebih tahu mengenai deepfake ini? Dari fasilitas untuk mengenai defect atau bukan? Ya mungkin seperti apa ya, orang menjelaskan atau sosialisasi mungkin education Oh ya mungkin kita bisa dengan mencari informasi dari internet, atau mungkin kita juga bisa karena itu ada konten yang juga konten kreator yang bikin mengenai cara membedakan video defect gimana, atau bagaimana sih nih kita tahu nih video benar atau enggak terbilang AI atau enggak. Mungkin kita harus bangun lagi kesadaran dari diri kita sendiri untuk mencari hal-hal mengenai yang belum kita ketahui di dalam mengenai itu. Nah selanjutnya aku mau tanya lagi nih mengenai gimana sih cara memanfaatkan dengan baik deepfake ini biar nggak disalahgunakan dengan hal-hal yang negatif. Contohnya seperti apa? Kita dalam konteks positifnya ya, dengan defect ini. Sebenarnya itu defect ini bisa kita gunakan, contohnya itu untuk sebagai sumber promosi atau konten-konten yang
apa ya, entah edukatif atau mempromosikan satu brand. Soalnya saya juga suka ngeliat nih di media sosial itu di Reels atau TikTok itu ada kayak suatu brand itu mempromosikan brandnya melalui itu tadi apa melalui defect itu atau enggak kayak misalkan mempromosikan budaya pun juga bisa, misalkan dari video kayak misalkan orang kembali ke zaman dulu nih, apa yang bisa memperkenalkan bagaimana sejarah Indonesia dulu atau gimana. Mungkin lebih pendekatan secara ini aja sih ya Pak, dalam hal positif. Nah mungkin teman-teman juga bisa nyoba nih mengenai deepfake ini untuk sponsor produk mungkin atau benda-benda yang mau dijual biar mendapatkan perhatian dari masyarakat yang diminati dengan produk. Katakan. Ternyata Mas Fida. Nanti masukin aja Ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang ini pertanyaan terakhir mengenai masa depan deepfake di Indonesia ini kan tahu sendiri lah sistemnya seperti apa. Nah, deepfake ini untuk kemajuan masa depan di Indonesia ini menurut kalian makin chaos atau makin terkendali? Kalau ini kita bagi jadi dua faktor. Jika kita ngomongnya di Indonesia, ini menurut saya akan mungkin lebih chaos ya, karena untuk dari sistem pertahanan sendiri cukup kurang. Terbukti dari beberapa kasus kebocoran data, kita bisa ambil bahwa kita simpulkan bahwa emang pertahanan di Indonesia ini cukup lemah gitu, dibandingkan dengan penggunaan deepfake yang justru sangat-sangat banyak, yang mana banyak orang pakai deepfake untuk sesuatu yang tidak baik gitu misalnya. Karena kalau dari luar negeri gitu ya, misalnya kita non Indo, atau mungkin kita secara teori aja deh, secara teori, teknologi semakin berkembang itu tidak hanya pada deepfake-nya saja. Kan teknologi semakin berkembang, mungkin deepfake-nya makin bagus, makin real, tapi dari segi pertahanannya pun makin bagus juga. Jadi perkembangan teknologi ini saling berkaitan antara kebaikan dan kesehatannya, tergantung bagaimana fasilitasnya dan bagaimana SDM-nya untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi tersebut gitu. Nah, itu Mas Gabriel mungkin gimana? Kalau menurut saya sih ini untuk kasus panggilannya relatif ya, tergantung kondisi suatu negara atau gimana. Kalau dari Indonesia sendiri, untuk saat ini mungkin belum cukup terlalu terkendali atau masih agak sedikit chaos ya. Kita lihat dari beberapa kasus sebelumnya mengenai deepfake ini masih banyak yang sangat percaya gitu akan deepfake ini. Nah mungkin kedepannya kalau ingin deepfake ini berhasil di Indonesia, mungkin kita harus menyesuaikan juga dengan kita sendiri, yaitu mempergunakan deepfake ini dengan baik, dengan konteks yang positif, tidak untuk menyebarkan sara atau hoax lainnya. Dan juga kita sebagai netizen atau masyarakat itu harus lebih pintar lagi dalam mengolah deepfake, menerima deepfake, dan juga bagaimana kita mengatasi suatu konten itu tidak sepenuhnya percaya itu deepfake-nya. Nah terus juga sebagai masyarakat pun juga harus sadar juga kan yang digitalnya untuk mendukung deepfake ini akan bagaimana ke depannya. Selain itu dari konteks masyarakat kita juga dalam konteks penyediaan tadi yang sudah dibilangkan kayak dari fasilitas, keamanan, dan juga tingkat kebagusan dari deepfake itu sendiri. Ini itu aja sih. Oke, dari yang aku simpulin perbincangan kali ini, jadi deepfake itu benar-benar emang sangat berbahaya kalau emang ditelan mentah-mentah. Jadi harus difilter dengan baik mengenai deepfake ini dan harus ada penanggulangan mengenai deepfake ini. Jadi kita juga harus satu langkah setidaknya setara dengan deepfake atau AI, perkembangan AI itu. Jadi kalian nggak hanya melihat atau sekedar sedikit membaca dari judul, setidaknya kalian membaca sebagian apa yang ada di isi teks tersebut. Nah mungkin video kita cukup sampai dari sini aja. Terima kasih Mas Gilang dan Mas Gabriel telah membawakan materi kali ini. Oke teman-teman, mungkin ini saja video dari kami. Terima kasih Mas Gilang dan Mas Gabriel telah membawakan materi kali ini. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari video kali ini itu deepfake benar-benar sangat berbahaya ketika kita hanya menelan mentah-mentah video yang di-generate oleh AI sendiri, dan kita juga harus melek mengenai AI, setidaknya setara langkah dengan AI daripada di belakang teknologi AI ini. Nah, mungkin itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dadah. Mau.
Just